Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Solo, Bursa Inovasi Desa Kluster 2 pada hari ini resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dalam program Bursa Inovasi Desa Kluster 2 di suatu forum yang sangat bagus sekali dan kita butuhkan betul dalam konteks pembangunan kita secara bernegara di Kabupaten Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yul Fadrinuddin, Wakil Bupati Solo, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pemberdayaan Negari Kabupaten Solo bersama TPID yang telah melaksanakan program Bursa Inovasi Desa, di mana program ini sangat bagus, yaitu lebih kepada pemberdayaan dan bagaimana sistemnya agar anggaran yang ada di desa atau negara itu bisa dimanfaatkan, dilaksanakan, dipakai dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa atau masyarakat negari. Kita berharap dengan kegiatan ini nanti akan betul-betul terjadi dinamika pelaksanaan program pembangunan yang berasal dari anggaran negari atau anggaran desa. Dengan demikian, segenap anggaran yang terpakaikan, segenap rupiah yang dikeluarkan oleh negara betul-betul terlaksana dengan tepat sasaran. Sekali lagi, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya dari Bursa Inovasi itu adalah supaya inovasi-inovasi desa ini bisa membantu pelaksanaan dana desa agar lebih maksimal dan lebih efektif pada pencapaian sasarannya. Jadi akan banyak inovasi yang muncul yang bisa kita praktekkan di nagari masing-masing, dan tentunya didukung dengan anggaran di APB 2 nagari di tahun 2020. Makanya usaha ini dilaksanakan sebelum penetapan RKP dan APB nagari 2020 mendatang. Untuk seluruh nagari yang menghadiri Bursa Inovasi Desa ini, amati, tiru, dan modifikasilah seluruh menu yang ada dalam Bursa Inovasi Desa ini. Ya, Bursa Inovasi Desa itu ajang bagi pemerintah desa untuk mendapatkan berbagai informasi dan berbagi informasi tentang inovasi-inovasi yang beredar dan didapat ditemukan oleh tim inovasi beserta dengan masyarakat di negara-negara yang ada di Solo. Di sini terjadi pertukaran informasi, pertukaran jasa layanan teknis, sehingga negara-negara mendapatkan informasi atas sebuah ide-ide kreatif dalam rangka bagaimana pemanfaatan dana desa ini lebih berkualitas. Karena sesuai dengan kenyataannya, di 2 tahun awal pelaksanaan bergulirnya dana desa 2015 dan 2016,
itu terkesan monoton dimanfaatkan oleh masyarakat, meskipun itu melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat. Itu cenderung kegiatan-kegiatan itu hanya kegiatan bersifat infrastruktur. Tidak ada kegiatan-kegiatan atau langka sekali kegiatan yang bersifat pengembangan sumber daya manusia, pengembangan potensi alam, potensi sumber daya yang ada di nagari. Padahal negara kita dan 4 negara kita yang ada ini beraneka potensi yang dimiliki. Nah, ini yang kemudian diberikan melalui program inovasi desa untuk agar kegiatan-kegiatan di daerah desa ini bisa lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, lebih beraneka ragam. Jadi tetap saja memang tidak dibolehkan kegiatan infrastruktur, tetap bisa. Kegiatan-kegiatan lain juga bisa dimunculkan yang kadang-kala itu agak risih dibicarakan atau dimunculkan oleh siapapun. Namun sekarang itu dengan program inovasi desa, maka semua orang yang berpikiran maju, berpikiran kreatif, berpikiran inovatif, maka ini bisa dimunculkan dalam kegiatan usaha inovasi desa ini. Itu intinya. Bursa ini semacam penawaran terhadap produk-produk inovasi yang ada di Kabupaten Solok. Tujuannya untuk memperkenalkan apa saja inovasi-inovasi dari penggunaan dana desa yang ada di Kabupaten Solok yang bisa membuat peningkatan pendapatan asli negarinya melalui penggunaan dana desa. Seperti